بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah, fikih praktis ringkas berdasarkan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di bab pengantar, yakni sampai kepada Fadlul Fiqhi Fiddin wal Hasu ala talabihi wa tahsilihi, yakni keutamaan fikih di dalam agama dan anjuran untuk mempelajari fikih serta menguasai fikih. Ini adalah pembahasan yang menarik, yang bagus untuk kita jadikan motivasi semangat mempelajari ilmu fikih, karena keutamaan yang sangat banyak yang diantaranya disebutkan oleh para pengarang kitab ini. Kita masuk kepada perkataan para pengarang kitab ini yang semoga Allah menjaga mereka. Fadlul fiqhi fiddin wal hasu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fikih di dalam agama dan anjuran untuk mempelajari serta menguasainya. Inna tafaqaha fid din min afdhalil a'mal. Sungguhnya mencurahkan usaha tafakuh di dalam memahami ilmu agama termasuk yakni amal-amal yang paling utama. Wa min adyabil hisal, dan termasuk budi pekerti yang baik. Wa qad dalat an-nusus minal kitabi was sunnati ala fadlihi wal hasi alaih, dan telah ditunjukkan nas-nas yang banyak di dalam kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas keutamaannya menuntut ilmu, terutama ilmu fikih secara khusus, kemudian anjuran untuk bersemangat di dalam menuntutnya dan mengamalkannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa minha qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, artinya hendaklah ada sebagian mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ke beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka, yakni tentang agama, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka. Disebutkan dalam surat At-Taubah. Kemudian juga sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu agama, terutama ilmu fikih, itu melebihi segalanya.
bahkan itu adalah ukuran kebaikan seseorang di dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia pada agamanya. Disebutkan oleh Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna yufaqihu fiddin yakni alladzina ya'maluna bima alima, yaitu orang-orang yang mengamalkan dari apa yang mereka ilmui. Jadi orang yang disebutkan faqih adalah orang-orang yang belajar ilmu agama, kemudian mereka mengamalkan dari ilmu yang telah dia pelajari. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya. Di sini tidak disebutkan bahwasanya kebaikan mutlak itu ada pada keduniaan, tapi kebaikan yang sungguhnya adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama kemudian mengamalkannya. Di sini adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah menghendaki orang-orang yang dipilihnya kepada jalan hidayah, kepada jalan yang lurus. Dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran dijelaskan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hikmah, yakni pemahaman agama ini dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, dan ini yang diminta oleh pendahulu kita yang saleh. Mereka senantiasa meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan, yakni ilmu agama. Dengan ilmu agama ini, seseorang akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana firman-Nya, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengilmui dengan orang yang tidak mengilmui? Dan ketika seseorang memahami agama kemudian diamalkan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Karena ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Nah, sehingga ukuran kebaikan wafidina azakumullah adalah seseorang difahamkan dengan agama, dijadikan seorang hamba itu senang dengan ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Bukan sebagaimana orang-orang awam yang mereka mengukur kebaikan itu dari keduniaan. Bukan sebagaimana pandangan orang-orang awam bahwasanya kebaikan itu adalah ketika mereka memiliki banyak keduniaan. Justru kalau kita melihat dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang dibukakan dari pintu-pintu dunia dan perhiasannya, ini ditakuti. Ini yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fitnahnya sangat besar dan dunia itu tidak lepas dari beberapa fitnah. Di antaranya adalah al-mal, harta, kemudian
riasah, tahta, kekuasaan, kemudian juga an-nisa, yakni fitnah para wanita. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita semua untuk berhati-hati dengan dunia dan apa-apa yang dibukakan dari pintu-pintu dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha." Sungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku adalah nanti kalian dibukakan keindahan dunia dan perhiasannya. Ini yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya ada berbagai macam fitnah. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka dia akan terjerumus dalam fitnah tersebut. Nah, oleh sebab itu, wahfidina azakullah, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu fikih. Dan jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia, karena sebagaimana tadi telah disebutkan, dunia hanyalah kecil. Kata Nabi SAW, "Ma dunya fil akhirah illa mislu ma yajalu ahadukum usbu'ahu fil yami falyangdur bima yarji'." Permisalan dunia dengan akhirat ialah seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke samudra, kemudian perhatikan apa yang netes dari jarinya, maka itulah dunia, dan yang tersisa itu adalah akhirat. Sedangkan akhirat bisa digapai dengan ilmu agama dan amal, karena ketika seseorang nanti meninggal, dia tidak membawa apa-apa melainkan amal yang berdasarkan ilmu. Yatba'ul mayyita salasah, yang mengikuti mayit itu 3, di antaranya wayabqa wahid, yang akan tinggal adalah yakni amalnya. Wayarji usnani, yang akan kembali 2, ahluhu wa maluh, hartanya dan keluarganya akan meninggalkannya, dikubur sendirian. Adapun yang menemaninya adalah amalnya. Maka kebaikan itu bukan banyaknya harta, banyaknya kekayaan dunia, tapi kebaikan yang sungguhnya adalah ketika seseorang difahamkan dengan agamanya, kemudian dia amalkan. Perhatikan bagaimana ketika seseorang terjauhkan dari ilmu agama, bahaya-bahaya dari fitnah-fitnah dunia mengancam mereka. Karena apa? Mereka terjauhkan dari pemahaman yang benar, dari fikih yang benar. Inilah dunia yang ketika seseorang menganggap bahwasannya kebaikan adalah ketika diberikan dunia, maka itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Dari kalangan para sahabat, mereka orang-orang yang duafa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sebagian besarnya adalah tidak memiliki keduniaan, tapi mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka diangkat dengan ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Dan juga sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan kitab, yakni Al-Quran, suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Nah, ini wahidin azakumullah. Disebutkan di dalam kitab ini, faqad rataba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullah 'ala al-fiqhi fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya kebaikan seluruhnya adalah dengan mendalami agama, dengan fikih. Kebaikan seluruhnya adalah dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mimma yadullu ala ahamiyatihi wa idami sa'nihi wa uluwi manzilatihi. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam,
An-nasu mu'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Nabi SAW menyebutkan kebaikan seluruhnya adalah dengan mempelajari agama, mendalami agama. Dan ini menjadi dasar tentang pentingnya ilmu fikih serta besarnya kedudukannya, ya, serta tingginya derajatnya dari ilmu fikih. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami, bila mereka faqih di dalam agama ini. Naam, ini wafidina azakumullah. Kemudian berkata pengarang kitab ini, fal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam adimatun. Maka ilmu fikih kedudukannya dalam Islam adalah tinggi. Wa darajatuhu fis sawabi kabiratun. Nah, dan derajatnya serta balasannya yang sangat besar. Li'annal muslima idza tafaqquhu fi umuri dinihi wa arafa ma lahu wa ma alaihi min huquqin wa wajibatin ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin wa yuwafiqu lil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Nah, maka fikih di dalam agama kedudukannya sangat tinggi serta balasannya yang sangat besar, dikarenakan seorang muslim jika dia itu faqih di dalam agamanya, kemudian dia mengenal apa-apa yang ada pada agamanya dan apa saja padanya yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka dia akan beribadah kepada Rabb-nya dengan dasar ilmu dan basirah. Dengan dasar ilmu dan basirah, yakni yakin, dengan burhan, ya, dengan burhan, dengan keyakinan, dengan bukti, sehingga mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Nah, ini fidin azakumullah. Semoga yang sedikit ini kita amalkan bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا